Soboya usongono hodo hagogo manukolia hubereng bohim laus martangi mangido pangurupi ondia sai tiop kang aku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia. Dalan dingon lukon audurang hona dilambuki tung soboy au songonon hodo hagogo sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia. Dangalani hagogo dalan dingon lukon
gitu kan, sampai anak satu-satunya dia dan tidak sanggup diselamatkan. Padahal aku udah tahu tuh kalau itu si Bona gitu. Mungkin kalau ada dorongan saya tahu itu dia teman saya kan, dia benar-benar apa Jona atau orang Batak gitu kan, dan memang sudah aplikasi sembuhan gitu. Cuman saya tahu masih kan sosok Bona itu dari laki bangkit dari kejadian ini ya. Bona ya itu juga apa kasih tahu gitu kan, kamu mau apa sama saya, orang yang saya cintai ambil gitu tanya. Jadi ada satu tujuan Tuhan untuk kalian berdua untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di dunia ini gitu ya. Pesannya seperti itu. Saya bukan pendeta bukan apa, cuma beberapa ini setelah anak ini lahir, saya dekat ke sana, Tuhan ini 5 tahun saya harus berobat. Miskin banget saya bilang, tapi saya pulihkan, benar-benar pulihkan semua kalau mereka bisa sanggup saya biayai itu karena saya menyerahkan dulu sama Tuhan. Misal dulu orang bilang, nah ini menjadi epilepsi gitu, karena itu sekali yang terlakukan ini rambut dia terlalu kuasa kami itu kita semua berdoa Pak ya. Silakan kalau ada berdua ya, biar kita sama-sama kuat dunia menjadi seorang Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami pribadi dan pribadi. Bapak sangat berkat Tuhan, ternyata anak yang sakit itu, anak yang pleset itu adalah anak dari sahabat kecilku. Tuhan Yesus membuat sedih hati kami yang ada di sini. Kami begitu berduka ya Bapak. Sembuhkan luka ini Tuhan, menjadi satu luka yang lebih kuat lagi kepada Tuhan, satu luka yang lebih menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, tunjukkan kuasa kepada kami masing-masing. Berbicara Engkau dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami Tuhan, sehingga hal ini tidak terjadi. Bapa dan kekuatan kami, ke depan kami tidak bisa melakukan apa. Tapi Tuhan menggerakkan hidup kami kepada Tuhan. Percaya bahwa kami menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami dan menghasilkan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang menghibur itu kami dan menaikkan di sini. Dan juga orang tua kami sayangi ya Bapak, kuatkan mereka, tunjukkan kuasa Tuhan atas rumah tangga ini, atas keluarga yang kami sayangi, sehingga Tuhan ke depan mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi janji Tuhan bagi kami pribadi atas pribadi. Terima kasih Tuhan, setelah ini juga kami akan berpisah satu sama lain, tapi biarkan kuasa kasih karunia Kudus-Mu yang menemani hidup kami dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami usahakan yang ini dengan berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan untuk Bapak Ibu yang masih duduk di belakang bisa mengisi kursi-kursi yang ada di depan supaya kita bisa segera mulai ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada orang tua, kepada Bapak Bona dan juga Ibu Mona. Biarlah kiranya kekuatan daripada Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa diberikan bagi keluarga yang mengasihi adik kita Joanna pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, kami dari Gereja Tiberias Indonesia, kami mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, turut berempati atas meninggalnya adik kita Joanna Karinda Tampu Bolon.
Kita percaya apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya terjadi seizin daripada Tuhan. Amin. Tidak ada yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin daripada Tuhan. Bahkan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga sidang perkabungan, di mana Tuhan telah memanggil orang yang mereka kasih, Roy Nabi Tebulu, STH. Kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita sejenak dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di kesempatan yang indah pada sore hari ini, kami bersyukur kami boleh ada di hari Minggu, di hari yang ke-18 di bulan Agustus di tahun 2024 ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami orang percaya. Terlebih sore hari ini, kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah keluarga sidang perkabungan, di mana Tuhan telah memanggil orang yang mereka kasihi, Joanna, Karinda, Tampu Bolon. Kami berdoa buat kedua orang tua mereka, buat Papa dan Mama Joanna, buat Bapak Bona, Ibu Mona. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi mereka. Roh Kudus memberikan mereka kekuatan, ketabahan, keikhlasan akan apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di mana Tuhan telah memanggil orang yang mereka kasihi. Penghiburan, kekuatan yang kami berikan pada sore hari ini dengan kehadiran kami terbatas adanya, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah terbatas. Roh Kudus ada senantiasa menyertai kehidupan mereka. Roh Kudus terus senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka menghadapi situasi seperti sore hari ini Tuhan. Untuk itu mari Tuhan berajar dalam ibadah di sore hari ini, ibadah penghiburan di sore hari ini Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera kepada setiap kami keluarga sidang perkabungan yang hadir, terlebih bagi keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Roy Nabi Tebulu STH yang Tuhan percayakan memimpin ibadah malam hari, sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Nya. Tuhan pakai sore hari ini menjadi alat Tuhan, menjadi penyambung lidah daripada-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi keluarga sidang perkabungan di sore hari ini lewat hamba-Nya untuk diteruskan, sehingga lewat ibadah ini mereka menerima kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar. Mereka boleh diberkati. Bahkan setiap kami yang hadir sore hari ini, terima kasih Bapa di surga. Kuduskan tempat ini, ruangan E ini, di lantai 8 itu kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya biarlah kita terus senantiasa berdoa kepada Tuhan agar keluarga diberikan kekuatan, agar keluarga diberikan keikhlasan, ketabahan akan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, di mana mereka baru kehilangan orang yang mereka kasih. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi dari awal, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita,
kekuatan di hidupku, ku dapat daripadamu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, dia setia menopang kehidupan kita orang percaya. Katakan berseru, berseru, katakan berharap, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan bersalah. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan bersalah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan, kita percaya bagi setiap kita yang senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kita yang senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, dia tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Biarlah keluarga yang ditinggalkan senantiasa terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, terus senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan lewati segala sesuatunya. Mari kita datang kepada Tuhan sambil kita siapkan hati untuk diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim kehidupanku Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Katakan memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama sekali kita akan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku Tuhan, Engkau ada bersamaku. Katakan di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
lewati semua sambil bagi berdiri sama-sama katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua bersamamu. Kita siapkan hati kita sambil firman Tuhan sore hari kepada hamba kasih pemerintah Samuel dan Nabi Tuhan. Setiap kami persiapkan untuk mendapatkan firman Tuhan di kesempatan ini. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi anugerah-Mu besar, ya Allah. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih ya Bapak. Anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Kami kuat di dalam Tuhan, kami tenang di dalam Tuhan, sebab Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Makasih ya Bapa, Kau ada hadir di tengah pujian penyembahan kami. Biar hari ini nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan kami percaya Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, dengan rendah hati kami terima firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Salam, selamat sore. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa bagi Pak Bona dan juga Ibu Mona. Tuhan kasih kekuatan. Ya, saya mengerti apa arti berduka, saudaraku yang kekasih, karena saya juga sudah ditinggalkan oleh papa saya, ya, 2003, 4 tahun kemudian, ya, adik saya meninggal dunia juga, ya. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama, adik yang nomor 2 meninggal. Sabtu, ya, sakit, saudara kasih, Minggu pagi dibawa ke dokter, saya pulang pelayanan, saudara kasih, saya masih dalam perjalanan pulang, adik bontot saya telepon, Bang, kakak sudah meninggal. Wah, begitu cepat, ya, saudara kasih, cuman sehari 2 hari. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, adik saya ini begitu manis, ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, belum lulus kuliah sudah bekerja pada waktu itu, ya. Jadi semenjak papa meninggal, saya dan adik saya kita patung-patungan, saudara kasih, untuk memberkati adik saya yang bontot, ya, supaya bisa sekolah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, supaya bisa kuliah, ya. Tetapi luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, Tuhan panggil begitu cepat adikku, ya. Hari Sabtu sakit, Minggu pagi rumah sakit, malam sudah nggak ada. Ya, makanya saya sempat kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok cara permainanmu begini Tuhan? Ya, makanya saya pas tutup peti, saya masuk, ya, ke dalam peti. Adik saya sudah kasih, ya. Tapi mama bilang, ya udah, nggak apa-apa kamu, limpahkan, ya, kesedihanmu itu. Ya, tapi lama-lama saya mengerti, ya, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa memang Tuhan punya rencana indah atas hidup adik saya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya akhirnya mengerti bahwa kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhanlah yang berdaulat. Ya, saya dikasih intuisi sama Tuhan bahwa
adikmu itu bukan punyamu semata-mata, Roy. Ya, tapi adikmu itu adalah milikku. Kapanpun aku mau ambil, terserah aku. Yang penting di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Suatu saat kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Katakan amin, saudara kasih. Iya, makanya saya mau kasih kekuatan sama Bapak sama Ibu ya. Saya juga sudah pernah merasakan sakit, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi biarlah ya Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 2, istri saya akan baca. Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 2. Saudara yang punya Alkitab atau aplikasi di handphone saudara, boleh dibuka. Tuhan, Iya. untuk segala sesuatu ada waktunya. Iya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Iya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Iya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ketika saya dengar dan baca firman Tuhan ini, saya semakin dikuatkan, saudaraku. Ya, lewat firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu dahsyat. Amin, saudaraku. Ya, firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, jadi ada kairosnya Tuhan, sudah ada ketetapannya Tuhan, dan ketetapannya Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Katakan amin. Tapi semua untuk mendatangkan kebaikan. Pengkhotbah 8 ayat 8 katakan, tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu juga kita untuk meninggal. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, saya Tuhan percayakan banyak di Gereja Tiberias melayani bagian kedukaan. Saya tadi udah ngobrol sama Pak Talubulun. Ya, saya udah pernah melayani Pak yang umurnya cuma 7 hari, 3 bulan. Saudara kasih, wah itu lebih stres lagi, lebih ini lagi orang tuanya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya kita hanya bisa berdoa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih ketenangan dalam batinnya. Ya, orang yang bisa menahan kematian. Katakan amin. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saya dilahirkan 47 tahun yang lalu di dunia ini. Saudara bisa lebih senior dari saya, lebih muda dari saya, tidak masalah. Kita dilahirkan, kita tumbuh besar, ya, nanti akan menikah, ya, punya keturunan, kalau Tuhan izinkan punya cucu, dan pada akhirnya itulah siklus kehidupan. Semua orang pada akhirnya, tua, muda, besar, kecil, semua akan menghadapi yang namanya kematian. Semua akan meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa sih Pak Pendeta Roy kita harus meninggalkan dunia ini? Kenapa kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi begitu cepat? Kenapa kita harus meninggalkan dunia ini? Ada 2 jawabannya. Yang pertama, kenapa kita harus meninggal dunia? Yang pertama, Filipi 3 ayat 20. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang pertama, kenapa kita harus meninggal, saudaraku yang kekasih? Karena ternyata kewargaan kita adalah warga sorga. Ya, kita bukan warga dunia yang mau ke surga, salah. Ya, kalau warga dunia mau ke surga berarti asalnya dari dunia dong. Sedangkan firman Tuhan jelas, kita memang warga surga, asal kita dari surga, ditempatkan sementara waktu saja di dunia untuk menjalani misinya Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaannya Allah. Untuk apa, Pak? Untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat. Pas kontrak kerja kita habis di dunia ini, kita harus kembali lagi ke tempat asal kita, ke rumah asal kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Jadi kita bukan orang dunia mau ke surga, kita memang sudah orang surga. Joanna adalah anak surga, warga kerajaan surga. Ya, saudara pengasih dalam Tuhan Yesus, ya Tuhan izinkan Ananda Joanna 7 tahun ada di dunia untuk menjadi berkat. Katakan amin. Ya, menjadi berkat bagi papa mamanya, bagi saudara-saudaranya, sepupunya, bagi teman-temannya di sekolah. Ya, saudara pengasih dalam Tuhan Yesus, ya Tuhan bilang ya udah 7 tahun ya anugerahku atas anakmu Joanna. Yang penting kita percaya kita suatu saat akan berjumpa kembali dengan Joanna, anaknya Tuhan Yesus yang sangat dikasihi Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Yang pertama, kenapa kita harus meninggalkan dunia ini? Ternyata kita adalah warga surga. Rumah asal kita di surga, kita berasal dari surga. Oleh karena itu, saudara harus ingat-ingat selalu, dunia ini bukan tempat tinggal kita permanen. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus nanti kembali lagi ke rumah asal kita di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kenapa manusia harus mati, harus meninggal dunia?
Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus meninggal dunia? Ternyata muda besar kecil, mau siapapun itu dari suku mana, strata apa, semuanya sudah berdosa. Ya, Saudara kasih, ketika kita berdosa, ya hilang Shekinah glorinya, dan upah dosa adalah maut. Ya, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dosa warisan. Dulu saya belajar, Saudara kasih, ada namanya dosa warisan. Ya, Adam dan Hawa berdosa, dosa itu diwariskan kepada anak cucunya, terus turun temurun, akhirnya masuk ke dalam nenek moyang kita. Kita juga terkena dosa warisan. Ya, bayi baru lahir, itu sudah berdosa. Jadi naturnya manusia, hakikatnya sudah berdosa, dan dosa nggak bisa menghantar manusia ke surga. Manusia posisinya sudah hina dina, sudah cemar, sedangkan surga adalah kudus. Ya, Saudara kasih, dengan perbuatan baik, Pak, dengan usaha nggak bisa, Saudara kasih. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha, bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik. Harus, tanda pertobatan saudara dan saya harus berubah. Katakan amin. Harus berubah, ya, harus berbuat baik. Tapi gak cukup hanya itu. Kalau kita bisa selamat dengan perbuatan baik, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Makanya karena Bapa di surga tahu kita penuh kelemahan, Dia kirim anaknya yang tunggal, yang dari surga diturunkan ke dunia. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Karena kita tahu Yesaya 64 ayat 6. Coba kita lihat dulu Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Iya, ya, ini Nabi Yesaya yang menulis ini. Moralnya hebatan mana? Pasti hebatan Nabi Yesaya toh, saudaraku kasih. Iya, ya nggak gampang untuk menjadi seorang nabi. Kriteria SOP-nya menjadi seorang nabi nggak gampang. Ya, saya aja di Tiberias nggak gampang untuk dipromosikan menjadi seorang pendeta. Ya, saudaraku kasih. Apalagi seorang Nabi Yesaya. Katakan amin. Harusnya Nabi Yesaya bisa berani bilang gini dong, saya hidup benar, saya hebat, begitu kan, saudaraku kasih. Tetapi dia nggak bilang begitu, saudaraku kasih, karena tahu, ya, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus bahwa semua orang di mata Tuhan itu tidak benar. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, tanpa pengudusan darah Yesus. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada cara lain. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, yang dari surga diturunkan ke dunia. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, mati ke dunia untuk mencurahkan darahnya. Dan oleh darahnya kita diperdamaikan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita akan dimuliakan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong ke Tuhan kita Yesus. Ya, haleluya. Makanya ada firman Tuhan dahsyat kayak gini nih, Pak Tanggu Bolon. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada lagi dihukum. Ya, bukan kata saya tapi kata firman Tuhan. Kenapa di luar Yesus dihukum? Karena tanggung sendiri dosa kita masing-masing. Sedangkan kita nggak bisa tanggung dosa kita masing-masing. Semakin kita tua, semakin kita umurnya panjang, semakin banyak dosa kita tanpa Yesus. Benar, saudara kasih? Oleh karena itu nggak ada cara lain. Tuhan kasih pendamaian, darahnya dicurahkan bagi kita, sehingga di dalam Yesus Joanna diselamatkan, tidak dihukum. Papa saya yang harusnya dihukum, adik saya yang harusnya masuk neraka karena tanggung dosanya masing-masing. Tetapi dosa itu ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dulu saya belajar, saudaraku kasih, bahwa di atas kayu salib terjadi divine substitution. Apa itu? Ya, divine substitution. Terjadi pertukaran ilahi. Harusnya kita yang digebukin, harusnya kita yang disalib. Dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi jelas Ayub 7 ayat 9 10. Orang yang sudah meninggal, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Tapi Pak Roy, saya pernah lihat banyak kesaksian kayak gitu. Ya, sudah kasih kungkung saya, obung saya, Pak. Ya, meninggal 4 hari, 5 hari. Saya melihat penglihatannya, Pak. Gitu. Ya, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Saya pernah punya obung saya bukan obung kandung. Ya, sepupu mama Huta Barat. Ya, itu adik tulang saya lah, tapi sepupunya ya meninggal. Ya, kita 4 hari 5 hari kita hibur-hibur opung itulah ya di rumahnya, saudara pengasih. Tiba-tiba ya saya ada di situ juga, opung itu lagi nonton TV. Tiba-tiba dia ngelihat sekelebat gitu.
Terus dia bilang sama Opung Boru, Ma, itu si R gitu maksudnya. R itu maksudnya almarhum tulang saya yang sudah meninggal. Nah, terus saya bilang, Opung tahu dari mana? Kan tulang R kan sudah meninggal. Saya bilang gitu. Enggak, itu dia. Di luar dia. Sekelebat dia gondrong-gondrong. Kau lihat nggak, Roy? Katanya. Aduh, aku nggak lihat, Opung. Ya, saya bilang, wah salah nih Opung saya nih. Ya, itu bukan tulang R, Opung. Terus Opung saya bilang gini sama istrinya yang di dapur. Mak, itu Mak, ya si R anak kita itu ke dapur, mungkin mau kencing atau mau makan, katanya gitu. Ya, ini benar Saudara kasih. Terus saya bilang sama Opung saya ini, tapi bukan Opung kandung ya, tapi sesama Huta Barat. Opung, tulang R ini sudah tidak ada di dunia ini lagi. Saya kasih ayatnya, Ayub 7 ayat 9, 10. Lah, jadi itu siapa? Kata gitu. Aku lihat itu, Roy, itu tulangmu itu. Tulang sudah meninggal, saya bilang gitu. Ini benar Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi itu siapa? Itu setan, saya bilang gitu. Itu setan. Loh, kau bilang tulangmu jadi setan, katanya gitu. Bukan, Opung. Orang yang meninggal tidak bisa jadi setan. Setan itu populasinya dari dahulu, kemarin, sekarang sampai selama-lamanya sama, begitu-begitu aja. Tidak bertambah, tidak berkurang. Karena dari malaikat yang jatuh, Saudara kasih. Jadi itu siapa? Itu setan yang berbentuk menjadi tulang R. Saya kasih ayatnya 2 Korintus berapa? 11. Bisa mengherankan, Iya. sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iya, hal itu tidak usah mengherankan, Pung. Ya, gampang apalagi ngamar jadi orang biasa. Gampang dan sangat bisa supaya kita tetap percaya bahwa orang yang meninggal masih ada di dunia. Akhirnya kita stres, kita sedih, dan kita ajakin ngobrol terus. Padahal orang yang sudah meninggal sudah beda alam, beda dunia, beda frekuensi, tidak ada lagi di dunia ini. Jadi yang ada di dunia ini ada roh apa aja, Pak Roy? Cuma ada 2 rohnya. Roh apa? Roh, iya, puji Tuhan ya. Roh malaikat dan juga roh setan, roh arwah orang mati gak ada, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, haleluya. Nah, sekarang jadi di dunia ini tidak ada yang orang meninggal, tidak ada. Sekarang di mana Pak Roy? Di mana ditempatkan? Ya, papa saya, adik saya, Joanna, di mana ditempatkan? Kalau tidak ada di dunia ini lagi, ya, di mana dia sekarang? Lukas 23, Lukas 23, 42, 43. Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib kan ada samping kiri kanannya penjahat ya, Saudara berkasih. Nah, itu di tulisan bapak-bapak gereja lengkap sekali, bahkan ada namanya. 2 hari lagi atau 3 hari lagi? Hari ini juga, Pak. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di mana? Di Firdaus. Jadi orang yang meninggal dalam Tuhan ditempatkan Tuhan di tempat penantian atau Firdaus, masih dalam bentuk roh. Ya, masih dalam bentuk roh. Loh, emang ada bentuk roh, ada bentuk tubuh kemuliaan, Pak? Ada, ya. Bentuk tubuh kemuliaan gimana, Pak? Ada, tapi belum. Ya, tubuh kemuliaan akan kita pakai ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali kedua. Jadi papa saya, adik saya, Joanna yang sudah meninggal, yang dipanggil Tuhan sekarang tidak ada lagi. Yang pertama diselamatkan oleh anugerah Tuhan, yang kedua tidak ada di dunia ini lagi, dipisahkan sama Tuhan. Di mana? Di Firdaus, tempat penantian, masih dalam bentuk roh, ya. Tapi belum pakai tubuh kemuliaan, masih dalam bentuk roh supaya nggak ngambang-ngambang, supaya nggak berkeliaran di dunia ini. Ditempatkan Tuhan di Firdausnya Tuhan, tempat penantian, masih dalam bentuk roh. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Saudara percaya nggak Yesus masih datang? Katakan amin. Iya, nah ketika Tuhan Yesus datang, baru orang yang mati dalam Tuhan baru bangkit, baru pakai Filipi 3:21. Coba Filipi 3:21. Filipi 3 ayat 21. Kuasa Tuhan Yesus. Amin. Filipi 3 ayat 21. Yes, amin. Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Joanna ini dipisahkan Tuhan, ya, di tempat penantian. Saudara kasih, nanti di akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, Joanna bangkit hidup kembali,
pakai tubuh kemuliaan, pakai tubuh kebangkitan. Semua gereja percaya, makanya ada pengakuan iman rasuli, benar nggak? Aku percaya akan adanya kebangkitan daging, kebangkitan tubuh, benar Pak? Ya, saudara kasih. Makanya akan ada kebangkitan daging, dan Joanna nanti dibangkitkan, papa saya dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa rusak, ya. Karena firman Tuhan bilang darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Ya, ketika kita meninggal nanti tubuh kita akan terurai Pak. Ya, nggak laku ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Nanti dibangkitkan, gimana Pak caranya? Ya saya nggak tahu. Tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang di-accept oleh kerajaan surga. Nah, nanti ketika di akhir zaman Joanna dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan, baru ketika sudah ada tubuh kemuliaan, baru dikasih rumah di sorga. Berarti surga belum ada dong Pak? Sudah ada, tetapi orang belum tempatin di situ. Saudara kasih, ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Memang begitu, ya. Karena Tuhan Yesus belum datang, nggak bisa, ya. Tuhan Yesus datang baru pakai tubuh. Nah, dikasih baru rumah di surga. Yohanes 14, puji Tuhan ya. Haleluya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, Iya. percayalah juga kepadaku. Haleluya, Di Yesus. rumah Bapakku Iya. banyak tempat Banyak tinggal. tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Amin. aku akan datang kembali Yes. dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun Wah, berada. dahsyat karya Tuhan Yesus bagi hidup kita. Dia lahir ke dunia ini ya untuk misi penyelamatan. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk menunjukkan kemuliaan bahwa dia benar-benar Allah yang sejati. Bukan hanya bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang belum tergenapi adalah apa? Kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua. Kita nantikan itu dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Joanna nanti diselamatkan, sudah diselamatkan, nanti diubah pakai tubuh kemuliaan Filipi 3:21 dan siap dikasih rumah yang besar oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14. Bersyukur, bangga punya Allah seperti Yesus. Amin. Ya. Nah, bagi keluarga yang ditinggalkan saya mengerti. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi ingat itu, rancangan Tuhan, memang jalan-jalannya Tuhan. Makanya ada pujian bagus banget, itu saya suka ya. Jalanmu tak terselami. Benar gak Pak? Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Apa? Ada rencana yang, iya, makanya udah serahin hidup kita sama Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Pak Bona dan juga Ibu Mona, tetaplah kuat, tetaplah tabah hatimu, ya, tegar hatimu, saudaraku yang kasih, ikhlas, ya, karena Joanna sesungguhnya bukan milik Pak Bona dan juga Ibu Mona, cuma dititipkan, ya. Joanna aslinya adalah milik Tuhan Yesus. Kapanpun Joanna mau diambil, terserah Tuhan Yesus. Itu yang namanya penyerahan, total surrender, dan itu gak gampang. Dan yang kedua, yang pertama semangat bagi keluarga, tetap semangat, tetap kuat, tetap tabah, tetap teguh hatimu, tetap tegar, ikhlas. Yang kedua, jangan ada saling nyalah-nyalahin, gak boleh, ya. Oh, gara-gara dia nih, gara-gara kau sih, aturan Joanna ditaruh di sini, jadi meninggal deh tuh, aturan ditaruh di situ, itu kan rumah sakit itu bagus, itu kan ditangani sama pendeta, sama dokter itu bagus, telat deh, gitu. Nah, banyak orang kayak gitu, bener gak saudara kasih? Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Saudara kasih, anak Tuhan harusnya apa? Kasih kekuatan. Aduh Kak Mona, tetap kuat ya. Enggak, ini salah gua, misalkan begitu ya. Enggak, ini salah gua. Kenapa? Enggak, bukan salahmu Kak. Gitu dong, amin. Tetap kuat ya. Enggak, salah gua. Memang salah lu gitu ya. Nggak boleh. Itu bukan perkataan anak Tuhan, saudara kasih. Ya, perbenaran anak Tuhan adalah kekuatan, penghiburan, doa. Katakan amin. Iya, nggak ada salah, nggak boleh salah-salahan. Biasa tuh kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang berduka, cari kambing hitam, ya. Saudara, saya udah tahu deh cara ini Tuhan. Wah, Tuhan dahsyat. Kalau memang waktunya Tuhan, sudah waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, belum. Katakan amin. Iya,
Ya, saya banyak melayani, saudara kasih. Ya, di berbagai rumah sakit. Mungkin udah 80% belum pernah saya jalani rumah sakit di Jabodetabek ini. Ya, banyak orang yang kaya, yang sukses, berhasil. Waduh, satu tetes paru-parunya 1,5 juta, suntikannya aja 3 juta, saudara kasih. Ya, kalau waktunya Tuhan meninggal juga. Saya banyak melayani, gak sedikit saya layani orang-orang yang di pedalaman, yang di pelosok-pelosok, di gang-gang. Rumah sakitnya puskesmas, sudah kasih obatnya juga obat BPJS, sembari kita kasih perjamuan kudus, kasih minyak urapan, ya hidup aja tuh sampai sekarang, bahkan sehat. Berarti apa? Semua sudah ada waktunya Tuhan. Ya sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Gak gampang orang bisa meninggal, percaya sama saya sudah kasih. Tapi kalau bisa meninggal, semua atas izin dan kendali Tuhan, dan Tuhan atur yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Jangan ada saling menyalah-nyalahkan, nggak boleh di antara kita. Ya, nggak main lah kita gitu ya. Anak Tuhan itu nggak bisa begitu lagi. Anak Tuhan harus kasih kekuatan sama Pak Bona, sama Ibu Mona. Amin, saudara kasih. Iya, hibur mereka, kasih kekuatan, doakan mereka, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, disinilah peran saudara untuk jadi berkat. Ya, peran saudara sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan ya, haleluya. Teruslah berjuang kita, saudara kasih. Kita memang tidak sempurna, tetapi kalau kita mau, Roh Kudus kasih kemampuan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dan Roh Kudus terus berkarya atas hidup kita. Saya mau, saya doa, nanti saya di surga, saya rindu ketemu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Katakan amin. Ya, berkumpul di bumi seperti pesan Bapak Haji, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, tetangga di bumi, tetangga di dalam kerajaan surga. Mari, ya, saudara kekasih dalam Tuhan, lupakan yang lalu, ya. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Setiap hari menyembah Tuhan, setiap hari ibadah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Ketika engkau dekat kepada Tuhan, ada kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Efesus 6 ayat 10, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, ya. Hendaklah engkau kuat di dalam orang tuamu. Enggak. Hendaklah engkau kuat di dalam anakmu yang sudah menyekolahkanmu. Enggak. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan Yesus. Ya, sudah masih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita doa hari ini buat keluarga yang ditinggalkan, Pak Bona dan juga Ibu Mona. Sehat mereka, diberkatilah mereka, ya. Dan mereka selalu tetap tabah, tidak pernah kecewa sama Tuhan. Bahkan di dalam titik-titik terendah hidup mereka, ya. Mereka masih bisa seperti Daud. Engkau sumber kekuatanku, engkau tempat perlindunganku, engkaulah sumber keselamatanku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami kuat hanya di dalam Engkau Yesus. Kami hanya kuat di dalam Engkau Roh Kudus, karena Engkaulah sumber kekuatan, tempat perlindungan dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan. Kadang kami lemah Tuhan, tapi Tuhan Yesus selalu mengangkat hidup kami, selalu menuntun kami, membimbing kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus terus urapi kami. Kami makin hari makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami kuat, kami teguh, kami ikhlas di dalam Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk hidup sewaktu Yesus hidup di dunia, mentaati seluruh kehendak Bapa di surga. Berkati Tuhan Pak Bona dan juga Ibu Mona dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kesehatan, berikan mereka keteguhan hati. Ikhlas Tuhan, ikhlas Tuhan mengantarkan kepergian anaknya untuk Tuhan Yesus sendiri yang sambut. Dan suatu saat kami yang berkumpul di bumi bersama dengan Joanna akan berkumpul dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita cek Pak Yusri. Haleluya, kita bangkit berdiri, kita sembah Yesus Tuhan kita. Makasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu. Angkat suara kita. Makasih Tuhan Yesus. Dengan sayapmu naungiku, dalam kuasa-Mu Bapa, dalam kuasa. Sekali lagi, lingkupiku. Angkat suara kita kepada Tuhan. Lingkupiku
aku. Saya akan urapi jasad dari Joanna. Minyak urapan yang kudus dan suci. Wahyu 6 ayat 6, minyak anggurnya Tuhan tidak akan dirusakkan. Pengkhotbah 9 ayat 8, jangan tidak ada urapan minyak di atas kepalamu. Dengan otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepadaku sebagai hamba Tuhan hari ini, aku tahirkan, aku kuduskan, aku sucikan, aku urapi jasad dari anakmu almarhumah Joanna Karinda Tampu-Bolon dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diurapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Makasih. Diurapi dari ujung rambut sampai telapak kaki, dikuduskan, disucikan dari ujung rambut sampai telapak kaki, ditahirkan untuk nanti di akhir zaman. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman di hari kiamat. Joanna hidup bangkit kembali. Filipi 3:21, memakai tubuh kemuliaan. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3, diberikan rumah yang indah oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Kami doa jasadnya tidak dicuri iblis, keluarga besar tidak bermimpi buruk tentang Joanna, sebab Joanna sudah bersama-sama dengan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kasih. Silakan duduk, ada pengumuman atau apa Pak Richard boleh? Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pelayanan hambanya Bapak Pendeta Samuel Roy Nabi Tepulu STH. Dan sore hari ini juga kita telah sama-sama saksikan bagaimana jasad daripada adik kita Joanna telah diurapi, dan kita percaya biarlah kiranya Tuhan senantiasa beracara atas adik kita Joanna. Di kesempatan yang indah sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sidang perkampungan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya akan memberikan waktu, saya akan memberikan tempat bagi keluarga untuk memberikan kata sambutan atau mungkin memberikan kesaksian yang akan menguatkan kita, atau mungkin memberikan informasi untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Waktu dan tempat. Menjelang malam semuanya, Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke tempat ini untuk menengok anak kami tercinta Joanna. Terima kasih teman-teman dari Tiberias, teman-teman sangat dekat dulu sama saya sampai sekarang. Kita dipertemukan hari ini. Sudah lama sekali kita nggak bertemu dengan Joanna. Hari ini kita dipertemukan kembali. Semuanya ada jalannya Tuhan. Joanna udah dipanggil sama Tuhan Yesus. Mungkin di Jakarta ada ribuan anak yang umur 7 tahun perempuan, dan Bona sering bertanya, kenapa dari ribuan anak itu anak Bona yang dipilih untuk seperti ini. Tapi Bona berpikir positif bahwa Tuhan Yesus kasih spesial keadaan ini kepada Bona pasti untuk memuliakan namanya, dan selalu mengucap syukur apapun keadaannya. Dengan melihat seorang bapak kehilangan anak, hancuran hatinya. Waktu di rumah sakit, semua alat-alat yang terpasang di tubuhnya Joanna yang 7 tahun gak pernah ada masuk, dari selang ke hidung, dari selang ke mulut, sampai ada oksigen yang harus Joanna gunakan untuk bertahan hidup selama 10 hari setelah operasi. Rasanya pengennya semua itu, alat-alat itu masuk ke dalam tubuh saya. Tapi saya tahu Tuhan enggak ngerasain sakit apapun, karena Tuhan Yesus baik. Pada saat semua peralatan selang pun itu semua masuk ke dalam tubuh Joanna, Tuhan Yesus baik. Saya melihat bahwa Dia Bapa saya Bapa, saya anaknya, seperti Joanna anak saya yang
apapun Joanna minta pasti akan diberikan. Dan begitu kasih sayangnya Tuhan Yesus kepada saya, begitu juga kasih sayang saya kepada Joanna, apalagi rasa sayang Tuhan Yesus kepada Joanna. Jadi saya percaya Joanna tidak merasakan sakit waktu terbaring di rumah sakit. Hanya pikiran kita dipakai iblis. Tuh lihat, anak kamu tuh, kenapa kamu terlambat kemarin? Oh Joanna, tuh lihat ada selang di hidupnya. Kamu sih terlambat bawa Joanna. Itu tuduhan iblis ke saya waktu beberapa hari di rumah sakit. Iblis gunakan kecapean saya, kelelahan saya untuk menyalahkan diri saya. Tapi saya berdoa, terus teman-teman juga datang, hadir setiap hari dalam di agamanya apapun. Mereka mendoakan Joanna, itu juga memberikan kekuatan buat saya untuk terus jagain Joanna sama Mona waktu di rumah sakit. Jadi saya percaya iblis udah kalah lawan saya. Iblis nggak berkuasa atas saya sama Joanna, sama istri saya dan keluarga saya. Mungkin dengan keadaan ini orang pikir saya udah kalah. Tidak, saya tidak kalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, Joanna sudah senang bersama Tuhan Yesus di surga. Dengan kejadian ini, semua pasti ada hikmah dan pelajaran buat kita semuanya. Jadi saya berterima kasih buat Pak Pendeta, istri dari Pak Pendeta, dan para pelayan yang sudah hadir sore malam hari ini untuk menghibur kami. Terima kasih banyak atas firman yang diberikan, yang memberikan kekuatan buat kita semuanya. Jadi ada sedikit pengumuman saja. Besok ibadah tutup peti jam 9 pagi di sini nanti akan dilakukan oleh dari gereja Bethesda Church. Jadi Bethesda Church, Tiberias maupun apa, semua gereja itu semua milik Tuhan. Jadi saya mau undang siapapun yang mau memberikan kami penghiburan. Saya nggak ada dominisasi ataupun sekat-sekat gereja yang mau menghibur kami, silahkan di sini. Saya ada organ, saya ada musik, Bapak Ibu bisa bernyanyi buat kita, silahkan. Jadi Joanna akan dimakamkan di San Diego Hills, Kerawang, di unit Gentleness. Jadi kalau mau ada yang mau ke sana nggak apa-apa, tapi kalau tidak datang tidak apa-apa. Kita minta doanya agar segala acara sampai kita pulang kembali dengan tidak kekurangan satu apapun. Jadi itu aja informasi yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu saudaraku sidang perkabungan, demikianlah kesaksian sepatah kata, dua patah kata, dan juga informasi yang telah disampaikan oleh keluarga yang diwakili oleh orang tua langsung Bapak Bona. Biarlah kiranya diperhatikan bagi setiap kita sidang perkabungan seperti apa yang disampaikan. Nanti malam ada ibadah jam 7 malam di gereja Bethesda. Besok jam 9 ada ibadah pelepasan jenazah dilayani juga dari gereja Bethesda. Lalu akan dimakamkan ke TPU San Diego Hills, Kerawang. Bagi Bapak Ibu saudara sidang perkabungan yang ada waktu, silakan hadir esok malam. Maksud saya ini malam jam 7 dan juga besok pagi jam 9 dalam ibadah pelepasan jenazah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Kau layak disembah. Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada ketenangan dari Tuhan. Makasih ya Bapa, kami sungguh-sungguh percaya Joanna Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus selamatkan Ananda Joanna Tuhan, dan dia akan diubah, dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan, masuk dalam kerajaan surga. Kami juga suatu saat juga akan meninggalkan dunia ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan, hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berjuang ya Tuhan Yesus untuk hidup dalam kebenaran-Mu dalam nama Yesus, supaya kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan Yesus dan juga bersama-sama orang-orang yang kami kasihi, khususnya Joanna Karinda Tampu Bolon. Terima kasih ya Bapa, keluarga yang ditinggalkan, ayahanda dan ibunda, berkatilah mereka ya Bapa. Bapak Bona Tampu Bolon, Tuhan Yesus memberkati Pak Bona, diurapi kuat semangat dalam nama Yesus, tetap tabah teguh hatinya dalam nama Yesus. Segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus yang memberikan Pak Bona kekuatan. Dia kuat di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Pak Bona diberkati dalam nama Yesus, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Ibundanya juga, Ibunda Joanna, Ibu Mona Karinda diberkati Ibu Mona dalam nama Yesus. Ibu Mona tidak bersedih, Tuhan gantikan kesedihannya dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Pak Bona kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ibu Mona juga menjadi pendoa syafaat bagi keluarganya. Om, Tante, Oma-nya dari Joanna juga diberkati Tuhan yang ada hadir tempat ini. Keluarga Tampu Bolon, keluarga Karinda juga diberkati yang ada hadir tempat ini. Tidak ada yang tidak diberkati, tidak ada yang dikasih kekuatan. Semuanya dikasih kekuatan, semua dikasih ketenangan, semua dikasih damai sejahtera. Keluarga besar, handai taulan, kerabat, sahabat, teman, tetangga, saudara-saudari yang sudah mendukung dalam doa, dana, dan tenaga, berkatilah mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, Kau berkati juga Tuhan Yesus Pak Jerry, juga diberkati Tuhan. Rekanku Tuhan Pak Jerry sehat bersama keluarga besar, diberkati dalam pelayanannya, menjangkau banyak jiwa, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mas Andre juga diberkati Tuhan, Tiberias Darmala juga dulu Tuhan, rekan-rekan di SCBD juga diberkati, di SCBD sehat, umur panjang, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Worship leader Pak Richard Kalalo diberkati bersama istri anak-anak. Pak Yusri Maurang juga sebagai imam musik bersama dengan keluarga besar diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami doa untuk acara ibadah penghiburan nanti sebentar lagi Tuhan jam 7 lewat gereja Bethesda. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi dalam nama Yesus, biar kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Acara ibadah pelepasan dan tutup peti sampai pemakaman besok juga Tuhan Yesus, Engkau berkati dan berkati. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, jam 9 pagi besok dalam nama Yesus berjalan dengan lancar, diberikan cuaca yang baik, tidak turun hujan, cuaca yang diberikan terbaik dari Tuhan. Seluruh keluarga juga sehat, umur panjang, serta para kerabat yang mengantar sampai San Diego Hills juga sehat sempurna. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami tolak celaka, tolak marah bahaya, kami tolak tabrakan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kami sangat percaya suatu saat kami akan berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Segala sesuatu sudah ada waktu-waktunya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan tergoncangan. Kami tetap setia di dalam Yesus, ada jaminan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau sudahi ibadah ini. Tangan Tuhan yang kuat, yang siap memberkati kami. Angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudaraku.
Terima berkat hanya dari Tuhan Yesus. Jika saudara berpegang pada ketetapan Tuhan dan perintahnya, maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kita kasihnya yang sempurna. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kita salumnya, damai sejahteranya. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis, kekuatan, kuasa, dan urapan dari Roh Kudus datang menyertai memberkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Ibadah penghiburan sore hari ini telah berakhir. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nggak kasih tahu apa rumah sakitnya di situ, cuma minta doanya itu akan Oke. Puji nama Tuhan, kita boleh di tempat ini, kita boleh sama-sama berkumpul dengan keluarga besar, dan kita akan mengenang kebaikan Tuhan buat Anda, Joanna Karinda Kapuala, yang baru saja kemarin dipanggil Tuhan tanggal 17 Agustus pukul 6.05 pagi di usia yang baru 77 tahun. Kita percaya walaupun usianya baru 7 tahun, bukan berarti adik ini kasihan, tapi justru dia sudah lebih dahulu menikmati kasih sayang Tuhan dan langsung bertemu muka dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah hati kita tetap berdiri dari hati yang bersyukur dan bersandar sama Tuhan. Ibadah penghiburan malam hari ini akan dilayani oleh Pastor Yesaya Surya, dan hari ini 18 Agustus 2024 kita semua berkumpul kembali ini mendukung keluarga dan tetap menguatkan keluarga untuk bisa terus berjalan dalam kasih sayangnya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Kau adalah Allah kami yang hidup. Kami mau nyatakan Kau adalah Allah kami yang berperkara dalam hidup kami. Kami percaya segala kejadian kami adalah ajaib, dan tidak pernah sekalipun Tuhan lepaskan kami daripada pandangan Tuhan, dari belayan kasih sayang Tuhan. Kami percaya kami hidup dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Walaupun apapun situasi yang kami hadapi sekarang, kami percaya kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersatu hati, kami bersepakat menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharap
berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku, yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah. Mudah jemaat untuk berdiri dan nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang
penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, makasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, firman-Mu mengatakan bahwa semua orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga. Kami percaya almarhum Ananda, Joanna, Karinda, Tampu Bolon sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Tidak ada penyakit, tidak lagi ada penderitaan, hanya memandang kemuliaan Allah. Dalam malam hari ini, penghiburan dari Tuhan boleh ada bersama-sama dengan keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, dan kami berdoa agar setiap perkataan firman yang disampaikan malam hari ini adalah Injilnya Allah, kabar baiknya Allah, sehingga kami yang ditinggalkan, terutama keluarga besar almarhum Ananda, Joanna, Karinda, Tambu Bolon, mendapat penghiburan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Kita akan baca, lihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Jadi saudara perhatikan ini dalam ayatnya yang ke-13 yang dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi di sini dikatakan Paulus ingin mengatakan bahwa Paulus tidak mau kalau saudara-saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Yang dimaksud yang meninggal ini adalah yang meninggal dalam Yesus. Supaya apa? Kalimat selanjutnya mengatakan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Siapa yang dimaksud orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan? Yaitu orang-orang dunia yang tidak percaya sama Yesus. Jadi ketika mereka mati, itu mereka tidak tahu, mereka tidak mempunyai kepastian mereka kemana akhirnya nantinya. Nah, itu sebabnya Paulus tidak mau kalau saudara-saudara tidak tahu tentang mereka yang meninggal di dalam Yesus. Ya, jangan sampai saudara berduka cita seperti orang-orang dunia yang tidak mempunyai pengharapan. Dengan kata lain, Paulus berharap kalau saudara tahu tentang mereka yang meninggal dalam Yesus, saudara tidak akan berduka cita. Sekarang pertanyaannya, apa yang saudara tahu tentang ini? Dan mereka berpikir, lihat saja nanti kalau misalkan amal perbuatan mereka lebih besar daripada dosa mereka, mereka akan masuk surga. Dan apabila dosa mereka lebih besar, mereka akan masuk ke neraka. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya, jadi mereka tidak mempunyai kepastian mereka masuk surga atau nerakanya. Si Allah yang bisa membawa kita ke dalam surga. Jadi Alkitab mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, yang supaya setiap orang yang percaya, ingat di sini kata kuncinya adalah yang percaya, tidak binasa. Dalam ayat 14 juga dikatakan
Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi yang pertama adalah dikatakan jikalau kita. Jadi siapa yang dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus? Apa kriteria orang yang dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus? Sekali lagi itu yang percaya. Jadi bukan berbicara tentang perbuatan baik, karena itu, tapi berbicara tentang iman kita yang percaya sama Yesus. Ya, jadi saudara yang percaya, saudara akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus sekarang berada di mana? Yesus berada di sorga. Maka disitulah kita akan dikumpulkan bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi mungkin secara general orang akan berkata yang masuk surga hanyalah orang-orang yang benar. Memang saya setuju dengan itu, hanya orang yang dibenarkan karena imanlah yang percaya sama Yesus yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab juga mengatakan ada dua macam kebenaran, dengan kata lain ada dua macam cara orang dibenarkan. Yang pertama adalah dibenarkan karena perbuatan atau yang dikenal dengan kebenaran karena hukum Taurat. Dan yang kedua adalah dibenarkan karena iman, karena percaya, atau dikenal dengan kebenaran karena iman, karena percaya. Dalam Roma 10 ayat 4-5 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi ada dua macam kebenaran di sini, karena kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman yang percaya. Apa itu kebenaran hukum Taurat? Musa menulis di sini, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Dengan kata lain, orang yang melakukannya akan dibenarkan. Jadi dasar dari kebenaran karena hukum Taurat adalah perbuatan. Dasar saudara disebut orang yang benar adalah karena perbuatan. Jadi saudara harus benar dari 1 sampai 10 itu tidak boleh ada yang cacat. Maka kalau ada yang cacat, saudara ya tidak bisa masuk surga. Mari saudara harus mengulanginya lagi. Gitu. Jadi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatannya. Ya. Mungkin kalau kita berkata gitu halnya tidak ada orang yang masuk surga dong. Ya, mereka harus percaya baru akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tadi saya katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi anaknya datang ke dalam dunia, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Yesus menggantikan saudara dan saya menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Jadi Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sempurna dan yang sanggup menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Ayat keempat dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yesus menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Di atas kayu salib, saudara tahu apa yang terjadi, yaitu ada pertukaran di atas kayu salib antara saudara kita semua dengan Yesus, di mana kita orang berdosa, Yesus menanggung semua dosa kita. Dan kebenaran Yesus itu diberikan kepada kita. Jadi Yesus gantikan posisimu, posisi saudara dan saya di atas kayu salib. Jadi waktu saudara
gantikan posisinya Yesus, kita terima kebenarannya Yesus. Jadi makanya kita dikatakan bahwa kita adalah orang yang benar. Dalam ayat 9 sampai 10 juga saya bacakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kasih Yesus itu sama saudara merupakan suatu hal yang pasti. Ya, jadi selama saudara percaya sama Yesus di mata Allah, saudara adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, karena kita percaya. Ya, kalau saudara mati, saudara saya juga dan saya juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Ya, jadi inilah yang Paulus mau saudara tahu, bahwa saudara jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Saya percaya almarhum Ananda Joanna Karinda Tampu Bolon sekarang sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Dia sudah senang bersama Tuhan Yesus. Keluarga yang ditinggalkan jangan bersedih berlarut-larut. Memang berat kita ditinggalkan sama orang yang kita kasihi. Tapi kita percaya bahwa dia telah bersama-sama Bapa di surga. Dia sudah senang, dia sudah happy, ya. Nah, tugas kita yang masih berat di dalam dunia ini, ya, kita harus tetap berjuang dalam dunia ini, ya. Jadi jangan bersedih lagi, sedih boleh, cuman jangan berlarut-larut. Ya, Bapak Ibu harus mengikhlaskan bahwa Ananda kepergian Ananda Joanna. Ya, jadi ya kita di dalam Yesus, kalau kita mati, kita percaya dengan iman kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadi mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena hamba telah menyampaikan firman-Mu untuk memberikan penghiburan kepada keluarga besar dari almarhum Joanna Karinda Tampu Bolon. Kiranya Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan, memberi mereka kekuatan dan hikmat-Mu, beri mereka kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami atas nama Bethesda Church dengan Gembala Jemaat Pastor Ivan Tanujaya dan juga Charis Kid, kami mengucapkan turut sepenanggungan atas berpulangnya Ananda Joanna. Terima kasih. Terima kasih Pastor Yesaya Surya untuk kebenaran firman yang dibagikan pada malam hari ini. Meresponi apa yang kita dengar pada malam hari ini, sebuah kebenaran firman bahwa kita telah menerima sebuah kasih yang begitu sempurna dari Tuhan. Jadi tidak perlu kita terlalu berlarut, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita menyatakan kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
mau undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layak memanggilmu Bapa. Kau beri aku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, kau bukakan. Bapa, Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapa. Keluarga saya berikan kesempatan menyanyikan refresh lagu ini. Katakan kau beri aku cinta. Kau beri aku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, kau bukakan. Bapa, Bapa. Katakan dengan segenap hatimu, katakan bahwa Dia akan membiarkan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, saat kau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah malam hari ini. Kami percaya kekuatan yang datangnya dari Tuhan menyertai kami semua. Dan Kau yang akan sediakan apa yang kami perlukan dan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku yang akan pergi ke sana. Jadi anaknya bertumbuh di surga. Suatu saat kita akan ketemu lagi. Firman-Mu yang mengatakan Tuhan bahwa semua orang yang
meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Seperti Daud, waktu anaknya mati, Daud berkata bahwa anaknya pergi kepada Allah dan bertumbuh di sana. Kami juga percaya bahwa Joanna sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Joanna akan bertumbuh di sana bersama dengan Tuhan Yesus sempurna, dan kami percaya dia selalu ada dalam pelukan dan selalu ada dalam pangkuan Tuhan Yesus. Perpisahan ini hanya sementara. Satu saat nanti kami semua juga akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami akan bertemu kembali bersama dengan Joanna, dan kami percaya Tuhan bahwa besok juga akan diberangkatkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Karena firman-Mu yang mengatakan bahwa debu kembali menjadi debu, dan tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kami percaya Joanna sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Tidak lagi ada penyakit, tidak lagi ada penderitaan. Dia hanya memandang kemuliaan Allah, dan kami percaya Tuhan, Joanna bertumbuh di sana. Suatu saat nanti kami akan bertemu kembali, dan semua keluarga yang ditinggalkan, Roh Kudus memberikan penghiburan dari surga, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang dari surga Tuhan. Kami percaya tidak lagi ada duka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tapi sedih pasti, tetapi janganlah berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kami tahu Joanna sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Kami berdoa acara besok Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Lalu lintas ke San Diego juga Tuhan berkati agar tidak macet, semuanya tepat pada waktunya. Berikan cuaca yang terbaik, dan biarlah semuanya besok berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semua keluarga Tuhan yang dengan segala jerih lelah menunggu di rumah sakit sepanjang beberapa hari kemarin, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan agar tidak ada satupun yang sakit, dan biarlah penghiburan dari surga senantiasa menyertai keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.